Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi, Magister Pendidikan Agama Islam, dosen Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Desain Bahan Ajar PAI yang dilaksanakan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Teknik dan model pembelajaran yang saya laksanakan yaitu pembelajaran langsung atau dikenal dengan direct interaction dan model pembelajaran discovery learning. Sebelum menjelaskan model pembelajaran terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Desain Bahan Ajar PAI. Mata kuliah ini membahas tentang teori-teori bahan ajar serta menjelaskan macam-macam bahan ajar, konsep, tujuan, prinsip, jenis-jenis bahan ajar, dan cara membuat bahan ajar yang baik dan benar menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah desain bahan ajar. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bahan ajar. Nomor 2, mampu membedakan bahan ajar, media, dan sumber belajar. Ketiga, menjelaskan macam-macam dan jenis-jenis bahan ajar. Dan yang keempat, memahami teori tentang bahan ajar dan bisa membuat produk bahan ajar PAI. Model yang saya pakai ketika mengajar mata kuliah desain bahan ajar yaitu model pembelajaran direct interaction dan discovery learning, atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Model pembelajaran direct interaction ini saya menggunakan beberapa fase. Fase pertama, menyampaikan tujuan serta mempersiapkan mahasiswa untuk persiapan kuliah. Pada fase ini saya menjelaskan tujuan perkuliahan dan deskripsi mata kuliah RPS serta membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa. Karena dengan adanya kontrak kuliah bisa merancang perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Fase kedua yaitu pemahaman materi yang diberikan kepada mahasiswa. Pada fase ini saya memberikan materi 1 minggu sebelum materi dibahas kepada mahasiswa. Tujuannya agar dipelajari terlebih dahulu sehingga pertemuan berikutnya para mahasiswa sudah membaca materi, sehingga ketika pembahasan materi kuliah sekedar pendalaman materi saja. Fase ketiga, memberikan latihan terbimbing. Pada fase ini saya memberikan tugas kepada mahasiswa bisa berkelompok dan bisa individu. Tugas yang saya berikan ada kalanya berbentuk karya tulis ilmiah dan membuat produk bahan ajar. Fase keempat, mengecek pemahaman serta memberikan umpan balik. Pada fase ini, umpan balik sangat penting agar bisa mengetahui sebatas mana kemampuan yang sudah dikuasai oleh mahasiswa. Fase kelima, yaitu memberikan latihan secara mandiri, di mana pada fase ini mahasiswa diberikan tugas untuk membuat makalah bisa berkelompok dan individu. Sedangkan makalah dimestikan di depan kelas sesuai jadwal yang telah disepakati. Agar terciptanya pembelajaran aktif, menarik dan menyenangkan, dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Sedangkan penilaian yang digunakan untuk menilai mahasiswa, absensi 10%, performan 10%, tugas 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%, dan totalnya semuanya adalah 100. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran desain bahan ajar PAI sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, biar lebih barokahnya ilmu yang kita pelajari, marilah kita berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unataka husna lana madada wa la takilna ila tadbiri anfusina an-nafsu ta'jizu an islahi ma fasada annal alimu waqad wajjahtu ya amali ila rajai sawan sa'ila ghayata wa lil rajai sawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawan sirri abada ya Rabbi ma zanadun hingga yasmaluni wa qad tajaddada bi ma anta ta'lamu wasrifhu anni kama mandani karama faman siwaka bihadal wa'di yarhamu faman siwaka bihadal wa'di yarhamu. Oke, pada kesempatan hari ini materi yang kita bahas yaitu tentang konsep dasar bahan ajar. Dalam pembahasan hari ini bagaimana mahasiswa itu bisa memahami pengertian bahan ajar, media pembelajaran dan sumber belajar. Dan yang kedua adalah bagaimana mahasiswa itu bisa membedakan bahan ajar, media dan sumber belajar. Dan yang ketiga adalah apakah memang penting bahan ajar itu bagi pembelajaran. Oke, sebelum saya lanjutkan materi tentang bahan ajar ini, terlebih dahulu harus bisa menjelaskan atau membedakan bahan ajar, media pembelajaran dan sumber belajar. Dari tiga hal tersebut, ada yang mau jawab apa itu bahan ajar? Saya, Pak. Oke, silakan. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk temannya. Ada yang mau lagi jawabannya? Apa itu bahan ajar? Oke. Bahan ajar itu adalah media yang bagaimana kita itu dapat mengantarkan siswa memahami apa yang diajarkan. Memahami yang akan diajarkan. Oke. Ada yang lagi mau jawab tentang itu? Yang pertama temannya sudah membahas tentang bahan ajar. Ada yang lagi mau jawab tentang apa itu media? Saya, Oke, silakan media. segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk proses belajar mengajar. Sesuatu yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke. Alat bantu agar proses pembelajaran atau belajar mengajar menjadi lebih baik dan efisien. Oke, tepuk tangan untuk dua teman kalian. Yang ketiga, sumber belajar. Ya, Pak. Oke, Sumber belajar merupakan seseorang atau sesuatu yang mengantarkan siswa menjadi supaya sumber itu menjadi rujukan untuk pembelajaran. sebagai rujukan untuk pembelajaran. Ada lagi yang mau jawab? Ya, Pak. Oke, silakan. Suatu sumber belajar adalah suatu
yang menjadi penyebab terjadinya proses pembelajaran. Penyebab terjadinya pembelajaran. Oke, kelas ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, apa yang dikatakan teman tadi? Yang dikatakan bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Materi itu bisa berbentuk teks, bisa berbentuk lisan. Apa yang saya sampaikan sekarang ini, ketika menjelaskan materi pelajaran itu termasuk adalah bahan ajar. Akan tapi bentuknya adalah berbentuk lisan. Ya. Terus di dalam bahan ajar itu ada metode. Ya, nanti bahan ajar itu macamnya kita bahas nanti ketika pertemuan akan datang. Ada metode, ada batasan-batasan, apa batasan-batasan itu kita bahas nanti yang ketika lebih detail lagi. Dan cara mengevaluasi yang disediakan secara sistematis. Ya, sistematis ini penting. Dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan menarik. Ya, ketika kita ada buku yang seperti ini, mau baca, malas atau enggak? Malas. Tapi ketika kita buat bahan ajar dan desain dengan bahan ajar yang menarik, maka yang dulunya buat lihat buku yang seperti ini malas, tapi ketika kita melihat bahan ajar dan membaca bahan ajar yang kita buat dengan desain yang bagus, maka yang awalnya malas akan menjadi tidak malas. Oleh karena itu pentingnya bahan ajar bagi seorang guru. Oke. Ya, ini yang penting. Bahan ajar hendaknya dirancang dan ditulis sesuai dengan kaidah pembelajaran. Ya, kaidah pembelajaran itu penting. Bagaimana nanti ketika kita mengajar kaidah-kaidah itu kita buat dan disesuaikan dengan materi pembelajaran, disesuaikan dengan materi pembelajaran. Artinya bahwa kita ketika mengajar harus disesuaikan dengan materi, jangan disesuaikan dengan kemampuan kita. Materinya apa? Kita mentang-mentang sudah ngajar, terus kemampuan kita luar biasa disesuaikan dengan kemampuan kita, kan? Tapi kemampuan anak kita seperti apa? Ya, itu pentingnya itu. Ya, yang paling penting juga adalah yang saya jelaskan tadi adalah menarik untuk dipelajari oleh siswa. Menarik. Oke. Yang kedua adalah tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang menjadi medium atau perantara untuk menyampaikan pesan. Kita seorang guru, pesan yang kita sampaikan pada siswa adalah materi pembelajaran. Bagaimana materi yang kita sampaikan, pesan itu nyampe kepada siswa, sehingga nanti sesuatu media dipergunakan untuk merangsang pikiran. Kita rangsang pikiran dengan adanya media, ya. Sehingga ketika kita abstrak mendengar sesuatu, ketika melihat itu ada rangsangan, ya. Ketika kalian diceritakan tentang cewek cantik, ya, tapi ketika lihat langsung nyata di depan mata itu beda. Itu rangsangan dalam otak itu beda, ya. Perasaan, perhatian dan kemampuan untuk keterampilan pembelajaran, perasaan. Ya, orang ketika lihat film, ketika film itu menceritakan sesuatu yang tertawa, membuat kita tertawa, tanpa kita sadari, kita tertawa juga. Ada film yang alurnya sedih, tanpa kita sadari, kita sedih juga. Itu media. Maka media ini penting sekali rasakan karena kenapa? Kenapa kita butuh media? Ini, kenapa kita butuh media? Sesudah 3 jam pembelajaran, ya 85, 2 jam kemudian 72%, dan ketika jamnya adalah 70%. Kalau kita cuma ceramah, tidak difasilitasi oleh media pembelajaran, maka hasilnya seperti ini. 3 jam. Terus 3 hari kemudian 65%. Kecil sekali. 25
20% ketika ini hari seterusnya sehingga ketika 1 minggu habis. Maka dalam penelitian itu dikatakan bahwa kalau kita menggunakan media itu bisa sampai kepada 85% di situ. Ya, kalau kita lihat, kalau kita orang ceramah 1 jam kita suruh jelaskan yang kita dapatkan itu apa. Akan tapi sebaliknya, kalau kita lihat film 1 jam setengah 2 jam suruh ceritakan itu enak. Itu makanya itu pentingnya media di sini. Maka dalam pembelajaran di sini komunikasi pembelajaran itu akan dikatakan gagal apabila seperti ini. Kita menjelaskan tentang apel. Karena setiap kemampuan anak itu berbeda antara pengalaman, lingkungan itu berbeda sehingga informasi yang didapatkan siswa juga berbeda. Ketika kita menjelaskan tanpa adanya media, maka kita jelaskan bahwa apel bentuknya merah, bentuknya seperti ini, bulat dan seterusnya. Maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Siswa yang pertama akan berpikir kayak gitu. Siswa yang kedua, seperti donat. Yang ketiga, karena dia pertama kali melihat bahwa merah dan bentuknya gitu, karena pengalaman siswa itu berbeda. Oh, yang saya lihat itu yang merah itu apa? Kenapa? Karena pengalaman berbeda. Sedangkan yang keempat, karena di rumahnya bapaknya tukang petani tomat, dia melihat itu kayak gitu, berarti di rumah itu berarti itu apel. Kenapa? Karena ketika kita jelaskan bentuknya merah, ada apanya seperti ini, sehingga seperti ini. Yang paling parah lagi, ini tidak punya pengalaman, menggambarkan sesuatu apel itu nggak bisa, akhirnya stres. Maka kalau kalian mengajar nanti tidak menggunakan media, berarti adalah calon-calon guru yang membuat stres muridnya. Ini kayak gini, ini bingung, nggak bisa menggambarkan tentang apel itu kayak apa. Yang dikatakan komunikasi berhasil, saya menjelaskan tentang benda. Bendanya ditaruh di sini. Ini quick time, yang seperti ini. Semuanya akan lihat. Beda dengan yang tadi. Quick time bentuknya bulat dan seterusnya. Ya akhirnya, makanya kita nanti ketika mengajar, pentingnya media ini adalah seperti ini nanti. Ketika kita ada media langsung lihatnya dari sini. Oke. Yang ketiga di sini adalah perbedaan antara ajar. Yang ketiga adalah sumber belajar. Sumber belajar di sini adalah semua sumber baik yang berupa data, orang, dan unit tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Benda, orang yang dipergunakan untuk belajar, semuanya. Sumber belajar itu bisa dari seseorang. Ya bukan dari buku saja, seseorang itu bisa menjadi sumber belajar. Apa sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya pembelajaran? Apa ada suatu kejadian akhirnya kita tahu itu termasuk sumber. Kalau zaman dahulu satu-satunya sumber adalah guru. Zaman dahulu ketika tidak ada internet, ketika tidak ada apa, informasi sumber belajar satu-satunya adalah guru. Akan tapi dengan perkembangan zaman, sumber belajar itu bisa macam-macam, bisa dari internet, dari perpus, dari yang lainnya. Yang mungkin dari 3 perbedaan antara bahan ajar, sumber belajar dan media, ada pertanyaan? Silakan. Oke. Kenapa sumber belajar itu sangat dibutuhkan di dalam kegiatan belajar mengajar, Pak? Oke, ada yang mau jawab? Kenapa sumber belajar sangat dibutuhkan? Ya, Pak. Kalau menurut pemahaman saya dari tadi yang disampaikan oleh Bapak, jadi kenapa pentingnya kita mempelajari sumber belajar? Karena sumber belajar ini merupakan rujukan bagi siswa atau bagi seseorang yang mencari ilmu untuk mengetahui ilmunya itu
Jadi ketika dia ingin, saya contohkan yang lebih gampang, ketika dia dari Sukorejo ingin ke pasar, pasti dia akan mencari dia pakai transportasi mana. Ibaratnya sumber belajar ini transportasinya yang mengantarkan dia dari sini sampai pasar yang ada di Situbondo. Mungkin seperti itu, Pak. Ada lagi yang mau jawab? Nggak ada? Senyum-senyum? Nggak ada? Oke. Kenapa kita butuh terhadap sumber belajar, pertanyaan dari teman saya di sebelah sana. Jadi kita butuh karena sumber belajar itu adalah bahasanya itu pengantar seorang siswa untuk memahami apa yang diajarkan. Bagaikan mata air yang mengalir sampai kepada lautan. Seandainya mata air ini sudah tidak mengalir, maka tidak akan sampai siswa itu dalam memahami materi. Seandainya sumber belajar ini sampai terus mengalir kepada siswa, maka siswa itu akan paham dengan sendirinya nanti. Oke, jadi penting sumber belajar tersebut digunakan. Oke. Penting sumber belajar. Ya, kenapa? Karena sumber belajar ini adalah sebagai sarana, fasilitas bagaimana ya seperti tadi kan, semua sumber baik berupa. Sehingga kayak saya, ini kan termasuk salah satunya adalah sumber. Ya. Kita nanti ketika tidak ada sumber, kita dapat dari mana? Katanya tadi adalah seperti air yang mengalir. Untuk minum, kalau nggak ada sumbernya kita nggak akan bisa minum. Ya. Kalau kita tidak punya sumber makanan, kita tidak akan makan. Maka ketika kita belajar tidak ada sumber, ya makanya kalau belum bicara sumber, kalau mau belajar sumbernya banyak. Bisa di internet, bisa di mana saja, tidak harus dalam kelas. Tapi untuk belajar tingkah laku itu butuh sumber yang luar biasa, butuh guru yang baik atau yang lainnya. Kalau mungkin masalah informasi, ini saya katakan internet, buku, Mbah Google, Mbah YouTube, dan seterusnya itu cukup sebagai sumber belajar. Tapi sekali lagi, ketika kita dibutuhkan sumber untuk belajar tingkah laku, kita harus langsung kepada guru yang memang ini. Maka guru ini penting sebagai sumber belajar, tidak cukup sebagai sumber ilmu, akan tapi sumber tingkah laku atau sumber-sumber yang lainnya. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Oke. Misalnya ketika pelajaran qiraah atau tartil ya. Seorang guru itu sedang menjelaskan tentang fasohah. Ketika ingin menjelaskan ternyata si guru itu suaranya serak seperti itu, Pak. Atau mungkin lagi batuk-batuk, jadi nggak bisa menjelaskan secara langsung. Akhirnya dan ketepatan di situ ada anak didiknya yang fasih, tajwidnya juga bagus. Jadi akhirnya si anak itu ditunjuk untuk menggantikan si guru untuk mencontohkan bagaimana maroj, fa dan lain sebagainya. Nah, suara si anak itu atau si anak itu masuknya ke sumber belajar, bahan ajar atau media pembelajaran. Oke, pertanyaan yang bagus. Saya mengajar PAI. Ternyata ketika saya mengajar PAI tentang pertanyaan apa? PAI, terus kadang saya suara lagi bermasalah, materinya tentang membaca Al-Quran. Sehingga saya tidak bisa mengajarkan murid itu. Ternyata di dalam kelas ada murid yang fasohanya bagus, tajwidnya bagus, dan saya menyuruh dia untuk menggantikan saya mengajar di bidang fasohah itu. Pertanyaannya, si murid ini masuk kategori sumber belajar, bahan ajar atau media? Oke, silakan yang menjawab. Saya, Pak. Oke. Menurut pemahaman saya, itu termasuk pada sumber belajar. Karena anak yang tadi menjadi penyebab proses terjadinya pembelajaran. Oke, ada yang mengatakan bahwa dikatakan sumber belajar. Kenapa dikatakan sumber belajar? Karena ada perantara terjadinya informasi sehingga dia masuk ke murid itu. Ada lagi? Pak. Oke. Kalau menurut saya, Pak, di sini kan tadi dijelaskan bahwa seorang guru itu bermasalah. Iya. Dalam segi ketika dia membaca ayat Al-Quran tersebut. Kalau menurut saya itu termasuk yang namanya bahan ajar. Kenapa dinamakan bahan ajar? Karena ketika tidak menemukan siswa tersebut, dia maka kebingungan. Lantas gimana solusinya ketika dia kebingungan kalau tidak ada bahan ajar tersebut?
maka itu masuk seperti yang saya katakan tadi, yaitu bahan ajar. Masuk ke bahan ajar. Oke, silakan. Menurut pemahaman saya, si anak tadi bisa menjadi sumber belajar dan juga bisa menjadi media pembelajaran. Oke. Karena yang sumber belajar seperti teman saya tadi yang di depan, dan kenapa bisa juga menjadi media pembelajaran? Karena si anak tadi merupakan alat bantu. Alat bantu. Karena gurunya kan bisa juga dibantu lagi. Oke. Mungkin seperti itu. Nah, ada jawaban menggabungkan antara dua penjelasan, yaitu ada yang katakan bahwa itu sumber belajar, ada katanya adalah media. Oke, yang terakhir. Oke, silakan. Kalau menurut pemahaman saya, seperti peristiwa yang tadi dijelaskan bahwa ketika ada guru yang bermasalah dan siswa ini disuruh menggantikan guru untuk pembacaan tartil atau menggantikan guru, intinya itu termasuk kesemuanya, Pak, kalau menurut saya, Pak. Jadi masuk juga di bahan ajar karena si murid ini merupakan sarana atau alat untuk yang berisi materi pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa atau peserta didik, seperti itu. Bahan ajar. Yang kedua adalah media pembelajaran, karena dia merupakan segala sesuatu. Dia akan merupakan seseorang yang dimana dia nanti digunakan sebagai perantara dari ilmunya gurunya sampai ke peserta didik. Dan yang ketiga adalah sumber belajar. Dia juga merupakan sumber belajar yang merupakan seseorang atau sesuatu yang menjadi rujukan untuk belajar. Oke, kita perlu membahas secara rinci. Pertama, kita pahami sebenarnya dulu kayak media itu sebenarnya seperti apa. Kayak ini LCD laptop. Ini masuk kategori media. Media itu bahasanya tadi adalah alat perantara. Oke, LCD dan media dan laptop. Saya gini. LCD laptop bahasanya tadi kategorinya adalah media. Media itu adalah perantara bagaimana pesan kita nyampe kepada siswa. Ketika dikatakan bahwa laptop dan LCD ini kategori media, kalau yang seperti ini masuk apa? Yang seperti ini sudah. Masuk apa? Dikatakan sumber belajar dapat dari apa? Yang didapatkan dari Kosong, Pak. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Dapat apa? Alat biasa. Katanya tadi dikatakan media. Media itu ketika digunakan, Pak, berarti. Ketika digunakan. Iya, kalau- Berarti kalau tidak digunakan Bukan media. apa? Bahan ajar. Bahan ajar. Oke, ini kita harus bisa membedakan alat dan media. Ketika seperti ini masuk kategori Alat. Kenapa? Papan tulis, ya. Papan tulis di sini ketika kosong, papan tulis itu biasanya dikatakan sering kita definisikan ada sebagai media. Ketika papan tulis kosong, perantara apa yang diberikan papan tulis itu? Enggak ada. Ada. Berarti masih belum masuk kategori Media. iya. Ini adalah kaprah yang salah atau salah kaprah atau yang seperti apa? Ini kita gampang mendefinisikan itu. Akan tapi perlu kita sebagai calon pendidik harus bisa membedakan kapan itu kita gunakan itu media, kapan itu dikatakan sebagai alat. Kalau yang seperti ini jelas ya, kalau seperti ini sudah jelas apa yang kita ingin sampaikan. Arti dari sumber belajar ini nyampe kepada siswa. Pada siswa itu perantara. Saya mengajar.
Ternyata ketika saya mengajar PAI, salah satu dari masalah saya tadi adalah suara. Saya membuat suatu perantara supaya materi saya itu sampai kepada murid. Memang ada kalanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara media, sumber, dan bahan ajar. Ini di sini ada namanya materi. Berarti dikategorikan masuk kategori bahan ajar. Perantara ini sumber belajar masuk kepada itu masuk kategori media. Sumber informasi, saya menjelaskan tentang apa itu sumber belajar, berarti saya termasuk kategori sumber belajar. Bisa saja dalam satu kesatuan itu menjadi satu. Ada kalanya menjadi bahan ajar, ada kalanya menjadi media, terus jadi sumber belajar satu bagian. Makanya kita kadang-kadang harus itu masuk kategori ya. Kalau kita masuk definisi itu, apakah salah? Ya tidak salah. Ketika saya memfasilitasi dia sebagai perantara saya, itu kategorinya adalah namanya definisi kan tergantung orang yang menafsirkan itu. Tapi ketika dia menggunakan media saya supaya qiraah yang saya sampaikan itu nyampe kepada siswanya, itu kategorinya adalah masuk kategori sumber media. Oke, ya jawaban kalian luar biasa bagus, hebat. Ya mungkin sebelum saya tutup untuk pertemuan minggu depan, kalian mempersiapkan tugasnya yang sudah dibentuk pada minggu yang kemarin, dan nanti minggu depan itu yang presentasi tentang tema yang akan datang silakan dipersiapkan. Ya mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Cukup. Ya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi